Pakar hukum tata negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional. Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara konferensi hukum nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai ketua MK. MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-ketua MK Anwar Usman sebagai hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 Hakim Konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan Hakim Konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada Hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut. Ia berharap putusan MK dan rekomendasi-rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan hakim konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kematasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU Strip 21 Romawi -2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK
yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu. Ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu, ya toh? Karena memang kewenangan. Ya. Kasih Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar iparnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya, semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab Kompas, saya jauh kelihatannya. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Sebelumnya MKMK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MKMK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MKMK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MKMK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MKMK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MKMK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait
dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pemberhentian saya sebagai ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi nusa dan bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6. Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Kedelapan, begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik,
hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9, yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah meniti karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011. Dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. Ke-10, yang merupakan bagian keempat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres, perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 /PUU /21 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret, dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12.
dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, konflik of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai konflik of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011, kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A, karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK
dan wakilnya adalah Profesor Dr. Aswanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asyidiki sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? Atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96 garis miring PUU garis miring 18 garis miring 2020 demi menyelamatkan diri sendiri? Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut, karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil, apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah.
mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Apa yang saya sampaikan yaitu strategi ya, bahwa kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial, negara kita sudah sangat siap untuk melompat. Landasan ekonomi kita sekarang kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden dulu. Dan inilah namanya nation building. Kan? Nation building itu tidak bisa sekejap. Sekian tahun, fondasi kuat, sama dengan kita membangun gedung.
Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus. Sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar. Kebijakan hilirisasi satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia sangat jelas. Jadi tadi saya kira tersampaikan, waktunya sangat sempit, tapi tadi bagus tanya jawabnya, dan terima kasih, saya kira tersampaikan pesan-pesan kita. Ya. Makan siang ya, gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Sedikit aja Pak, terus MKMK itu gimana Pak? Ini ya, ada yang kecewa. Kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, kok tidak dicopot permanen dengan tidak hormat? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu, tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis, secara akademis saya setuju dengan Pak Bintang Saragi, seharusnya copot aja untuk pelanggaran berat itu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MKMK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik. Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu. Dalam putusan MKMK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MKMK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MKMK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan. Selain politik soal putusan MKMK kemarin Pak, yang pada akhirnya melengsarkan Pak Anwar Usman dari Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar
akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan di jalan visi-misi. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli As-Sidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut.
Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah, ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengagalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Ya. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan. Saya perkenalkan dulu, ya. Yang paling kanan sudah tahu, ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Siti Sudi, ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini, ya, Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran. Karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain,
yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya. Karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK soal pelanggaran kode etik oleh Hakim Selasa 7 November 2023. Denny berpendapat MK-MK tak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan dalam perkara nomor 90/PUU Strip 21 Romawi garing 2023 syarat akan pelanggaran etika. Denny menyebutnya sebagai berlindung pada asas final and binding. MK-MK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Menurutnya, MK-MK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Namun, hukum selalu membuka ruang pengecualian.
Jika MK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Hal ini supaya proses terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tak terus dipersoalkan karena jalannya yang dimuluskan. Menurutnya, aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah final bukanlah hal yang fair, karena putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran pasangan calon. Sebelumnya, Ketua MK Jimli Asidiki menegaskan bahwa aturan batas usia capres-cawapres sudah final. Hal itu telah ditetapkan MK lewat putusan 90/PUU Strip 21 Romawi /2023. Jimli juga menambahkan tahapan pencalonan Pilpres 2024 sudah berlangsung dengan 3 pasangan bakal capres dan cawapres. Kini hanya tinggal menunggu disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Menurutnya, jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, maka putusannya akan diberlakukan untuk pemilu 2029. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak bisa mengubah putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Atas keputusan itu, MK dinilai tidak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan MK nomor 90 itu syarat akan pelanggaran etika. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana pada Selasa 7 November. Menurut Denny, putusan tersebut mengisyaratkan bahwa akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat usia Capres-Cawapres yang akan kembali disidangkan oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan, namun hukum selalu membuka ruang pengecualian. Denny mengatakan jika MK tidak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, ada cara lain yang bisa ditempuh. Cara tersebut adalah MK menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim yang berbeda. Pemeriksaan kembali perkara 90 itu diminta segera dilakukan sebelum berakhirnya masa penetapan paslon di Pilpres 2024. Denny mengatakan keputusan soal batas usia Capres-Cawapres yang sudah final merupakan bentuk ketidakadilan. Menurut Denny, putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran paslon. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Banyak yang merasa tidak puas dengan keputusan MK yang mencopot Anwar Usman jadi Ketua MK, tetapi tidak dipecat dari Hakim MK. Salah satu pihak yang mengkritik putusan MK adalah Direktur Imparsial Gufron Mabruri, yang mengatakan banyak pakar hukum yang memprediksi bahwa Anwar Usman bisa dipecat dari keanggotaan MK. Menurut Gufron, keputusan MK menunjukkan bahwa gugatan soal batas usia Capres-Cawapres cacat hukum secara prosedural dan substansial. Maka majunya Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto disebut Gufron cacat secara hukum dan etika. Majunya Gibran disebut tidak punya legitimasi hukum yang kuat. Hal itu berpotensi dapat dipermasalahkan di masa yang akan datang. Gufron menilai relasi kuasa antara rezim penguasa, MK dan Gibran merupakan bentuk nepotisme yang bisa dikategorikan sebagai kecurangan dalam proses pemilu. Menurut Gufron, putusan MK semakin membenarkan adanya ketidakadilan di masyarakat, serta menunjukkan rusaknya sistem hukum dan membenarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Rakabuming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK, di mana MK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi.
Terlebih soal apakah putusan MK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Banyak pihak yang mendesak agar Anwar Usman mundur dari Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Hal itu menanggapi soal hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik 9 Hakim Konstitusi dalam memutus perkara mengenai batas usia Capres-Cawapres. MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga kesopanan. MKMK kemudian menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Atas putusan tersebut, Denny Indrayana mendesak agar Anwar Usman tahu diri dan mundur sebagai Hakim Konstitusi. Meskipun dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman, Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai Hakim Konstitusi. Pakar hukum tata negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MKMK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MKMK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MKMK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MKMK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MKMK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional. Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada Hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MKMK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MKMK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya, keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan.
Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 Hakim Konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan Hakim Konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada Hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut. Ia berharap putusan MK dan rekomendasi-rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan Hakim Konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring, yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kematasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU Strip 21 Romawi/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu ya toh, karena memang kewenangan. Ya. Kasih Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab Kompas saya. Terima kasih.
Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Sebelumnya MKMK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MKMK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MKMK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MKMK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MKMK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MKMK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan, barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan, dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu
adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi Nusa dan Bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6. Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Ke-8, begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9, yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah meniti karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011. Dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. Ke-10, yang merupakan bagian keempat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres. Perkara tersebut sangat kuat nuansa
politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 /PUU /21/2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 /PUU /21/2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, conflict of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 /PUU /21/2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, conflict of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004/PUU /1/2003, kemudian putusan nomor 066/PUU /2/2004, kemudian putusan nomor 5/PUU /4/2006
yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai konflik of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011. Kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A, karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Asvanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asyidik sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula?
atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96 garis miring PUU garis miring 18 garis miring 2020 demi menyelamatkan diri sendiri. Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri. Karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis, sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut. Karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik, nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil. Apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya
tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17, saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Apa yang saya sampaikan yaitu strategi transformasi bangsa, ya, bahwa kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial. Negara kita sudah sangat siap untuk melompat. Landasan ekonomi kita sekarang kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden 20. Dan inilah namanya nation building. Kan? Nation building itu tidak bisa sekejap. Sekian tahun, fondasi kuat, sama dengan kita membangun gedung. Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus. Sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar. Kebijakan hilirisasi, satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia sangat jelas. Jadi tadi saya kira tersampaikan, waktunya sangat sempit, tapi tadi bagus tanya jawabnya, dan terima kasih saya kira tersampaikan pesan-pesan kita. Ya. Makan siang ya, gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Sedikit aja Pak, terus komentar KP itu gimana Pak? Ini ya, ada yang kecewa. Kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, tidak dicopot permanen dengan tidak formal? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu. Tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas
melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis. Secara akademis saya setuju dengan Pak Bintang Saragi, seharusnya copot aja untuk pelanggaran berat itu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MKMK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik. Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu. Dalam putusan MKMK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MKMK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MKMK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan. Selain politik soal putusan MKMK kemarin Pak, yang pada akhirnya melengsarkan Pak Anwar Usman dari Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan di jalan visi-misi. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang.
Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Joanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, wakil moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk pengagalan Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sabit Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3,
dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu, dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albin Rahmat untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih
diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK soal pelanggaran kode etik oleh Hakim Selasa 7 November 2023. Denny berpendapat MKMK tak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan dalam perkara nomor 90/PUU Strip 21 Romawi /2023 syarat akan pelanggaran etika. Denny menyebutnya sebagai berlindung pada asas final and binding. MKMK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Menurutnya, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Namun, hukum selalu membuka ruang pengecualian. Jika MKMK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MKMK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Hal ini supaya proses terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tak terus dipersoalkan karena jalannya yang dimuluskan. Menurutnya, aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah final bukanlah hal yang fair, karena putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran pasangan calon. Sebelumnya, Ketua MKMK Jimli Asidiki menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres sudah final. Hal itu telah ditetapkan MK lewat putusan 90/PUU. Meskipun dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman, Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai hakim konstitusi. Pakar hukum tata negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MKMK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai hakim konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MKMK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri.
Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MK-MK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MK-MK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MK-MK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional. Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 Hakim Konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan Hakim Konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada Hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut. Ia berharap putusan MK dan rekomendasi-rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan Hakim Konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwara Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kematasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU Strip 21 Romawi /2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini
berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu. Ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu, ya toh? Karena memang kewenangan. Ya, kasih Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab Kompas, saya jauh kelihatannya. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Sebelumnya MKMK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MKMK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MKMK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MKMK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MKMK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MKMK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK
telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi nusa dan bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6. Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Kedelapan, begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9, yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi
yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah meniti karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011. Dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. Ke-10 yang merupakan bagian keempat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres, perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 /PUU /21 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 /PUU /21 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, konflik of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi,
dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, conflict of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai conflict of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011, kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A, karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Aswanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asidiki sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan.
Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? Atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96/PUU/18/2020 demi menyelamatkan diri sendiri? Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis, sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut. Karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik, nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil, apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi. Ya mohon maaf,
yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Apa yang saya sampaikan yaitu strategi ya, bahwa kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial. Negara kita sudah sangat siap untuk melompat. Landasan ekonomi kita sekarang kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden terdahulu. Dan inilah namanya nation building. Kan? Nation building itu tidak bisa sekejap. Sekian tahun, fondasi kuat, sama dengan kita membangun gedung. Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus. Sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar. Kebijakan hilirisasi, satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia sangat jelas. Jadi tadi saya kira tersampaikan, waktunya sangat sempit, tapi tadi bagus tanya jawabnya, dan terima kasih saya kira tersampaikan pesan-pesan kita. Ya. Makan siang ya, gratis adalah wujud
daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu pintar. Tadi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Sedikit aja Pak, terus pemilihan KMK itu gimana Pak? Ini ya, ada yang kecewa. Kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, kok tidak dicopot permanen dengan tidak hormat? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu. Tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis, secara akademis saya setuju dengan Pak Bintang Saragi, seharusnya copot aja orang sih pelanggaran berat itu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MKMK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik. Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu. Dalam putusan MKMK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MKMK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MKMK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan. Selain politik soal putusan MKMK kemarin Pak, yang pada akhirnya melengsarkan Pak Anwar Usman dari Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan di jalan visi-misi. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024.
Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli As-Sidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Joanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi didengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, wakil moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran
Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK-MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sabit Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya Partai Amanat Nasional. Saya Habib Rohman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, hukum dan advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, hukum dan advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Makasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK-MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK-MK ini sore tadi sampai selesai. Dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya. Karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu
kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info yang bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK soal pelanggaran kode etik oleh Hakim Selasa 7 November 2023. Denny berpendapat MKMK tak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan dalam perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi /2023 syarat akan pelanggaran etika. Denny menyebutnya sebagai berlindung pada asas final and binding. MKMK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Menurutnya, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Namun, hukum selalu membuka ruang pengecualian. Jika MKMK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MKMK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Hal ini supaya proses terpilihnya Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tak terus dipersoalkan karena jalannya yang dimuluskan. Menurutnya, aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah final bukanlah hal yang fair, karena putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran pasangan calon. Sebelumnya, Ketua MKMK Jimli Asidiki menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres sudah final. Hal itu telah ditetapkan MK lewat putusan 90/PUU strip 21 Romawi /2023. Jimli juga menambahkan tahapan pencalonan Pilpres 2024
sudah berlangsung dengan 3 pasangan bakal Capres dan Cawapres. Kini hanya tinggal menunggu disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Menurutnya, jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, maka putusannya akan diberlakukan untuk pemilu 2029. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak bisa mengubah putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Atas keputusan itu, MK dinilai tidak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan MK nomor 90 itu syarat akan pelanggaran etika. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana pada Selasa 7 November. Menurut Denny, putusan tersebut mengisyaratkan bahwa akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat usia Capres-Cawapres yang akan kembali disidangkan oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan, namun hukum selalu membuka ruang pengecualian. Denny mengatakan jika MK tidak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, ada cara lain yang bisa ditempuh. Cara tersebut adalah MK menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim yang berbeda. Pemeriksaan kembali perkara 90 itu diminta segera dilakukan sebelum berakhirnya masa penetapan paslon di Pilpres 2024. Denny mengatakan keputusan soal batas usia Capres-Cawapres yang sudah final merupakan bentuk ketidakadilan. Menurut Denny, putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran paslon. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Banyak yang merasa tidak puas dengan keputusan MK yang mencopot Anwar Usman jadi ketua MK, tetapi tidak dipecat dari hakim MK. Salah satu pihak yang mengkritik putusan MK adalah Direktur Imparsial Gufron Mabruri, yang mengatakan banyak pakar hukum yang memprediksi bahwa Anwar Usman bisa dipecat dari keanggotaan MK. Menurut Gufron, keputusan MK menunjukkan bahwa gugatan soal batas usia Capres-Cawapres cacat hukum secara prosedural dan substansial. Maka majunya Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto disebut Gufron cacat secara hukum dan etika. Majunya Gibran disebut tidak punya legitimasi hukum yang kuat. Hal itu berpotensi dapat dipermasalahkan di masa yang akan datang. Gufron menilai relasi kuasa antara rezim penguasa, MK dan Gibran merupakan bentuk nepotisme yang bisa dikategorikan sebagai kecurangan dalam proses pemilu. Menurut Gufron, putusan MK semakin membenarkan adanya ketidakadilan di masyarakat, serta menunjukkan rusaknya sistem hukum dan membenarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK, di mana MK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan.
Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Banyak pihak yang mendesak agar Anwar Usman mundur dari Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Hal itu menanggapi soal hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik 9 Hakim Konstitusi dalam memutus perkara mengenai batas usia Capres-Cawapres. MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga kesopanan. MKMK kemudian menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Atas putusan tersebut, Denny Indrayana mendesak agar Anwar Usman tahu diri dan mundur sebagai Hakim Konstitusi. Meskipun dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman, Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai Hakim Konstitusi. Pakar hukum tata negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MKMK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MKMK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MKMK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MKMK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MKMK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional. Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MKMK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MKMK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 Hakim Konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan Hakim Konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada Hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MKMK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MKMK tersebut. Ia berharap putusan MKMK dan rekomendasi-rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan Hakim Konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung yakni Hamdan Zulfa, Harjono,
Ahmad Sodiki Aswanto, dan Marwara Siahaan. Sementara dua lainnya hadir secara daring, yakni Maria Farida Indrati dan I Dewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kebatasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi /2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran, ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga, karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu, ya toh? Karena memang kewenangan. Kasih Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab Kompas saya. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Sebelumnya MKMK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MKMK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MKMK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MKMK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MKMK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MKMK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi.
kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi nusa dan bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6. Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab
amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Kedelapan, begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9, yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah meniti karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011. Dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. Ke-10, yang merupakan bagian keempat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres. Perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 /PUU /21
garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, konflik of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai konflik of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011, kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014,
yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Aswanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asyidik sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? Atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96 garis miring PUU garis miring 18 garis miring 2020 demi menyelamatkan diri sendiri? Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri. Karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis, sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut. Karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak, tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14.
Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik, nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil. Apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia
menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Apa yang saya sampaikan dari strategi transformasi bangsa, ya, bahwa kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial, negara kita sudah sangat siap untuk melompat. Landasan ekonomi kita sekarang kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden terdahulu. Dan inilah namanya nation building. Nation building itu tidak bisa sekejap. Sekian tahun, fondasi kuat, sama dengan kita membangun gedung. Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus. Sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar. Kebijakan hilirisasi satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia sangat jelas. Jadi tadi saya kira tersampaikan, waktunya sangat sempit, tapi tadi bagus tanya jawabnya dan terima kasih saya kira tersampaikan pesan-pesan kita. Ya. Makan siang ya, gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Sedikit aja Pak, terus KMK itu gimana Pak? Ini ya, ada yang kecewa kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, kok tidak dicopot permanen dengan tidak hormat. Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu, tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis. Secara akademis saya setuju dengan Pak Bintang Saragi, seharusnya copot aja wong pelanggaran berat itu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik.
Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu. Dalam putusan MKMK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MKMK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MKMK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan. Selain politik soal putusan MKMK kemarin Pak, yang pada akhirnya melengsarkan Pak Anwar Usman dari Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan di sana misi-misi. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Joanita.
Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, Wakil Moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya sampaikan oleh rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Supriyansa, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan
Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albin Romo untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran
bisa tetap berlaga dalam. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK soal pelanggaran kode etik oleh Hakim Selasa 7 November 2023. Denny berpendapat MKMK tak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan dalam perkara nomor 90 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 syarat akan pelanggaran etika. Denny menyebutnya sebagai berlindung pada asas final and binding. MKMK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Menurutnya, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Namun, hukum selalu membuka ruang pengecualian. Jika MKMK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MKMK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Meskipun dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman, Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai hakim konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MKMK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MKMK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MKMK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MKMK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MKMK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional. Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MKMK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MKMK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 hakim konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan hakim konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut.
Ia berharap putusan MK dan rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan hakim konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung, yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring, yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kebatasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi /2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu ya toh, karena memang kewenangan. Kasih Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja, karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab kompas saya jauh kelihatannya. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebelumnya MK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang
transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi nusa dan bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6.
Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Kedelapan, begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9. Yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah meniti karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011. Dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. Ke-10 yang merupakan bagian keempat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres. Perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara
sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, conflict of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, conflict of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai conflict of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011, kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian
putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A, karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Aswanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asyidik sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? Atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96 garis miring PUU garis miring 18 garis miring 2020 demi menyelamatkan diri sendiri? Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut, karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan
untuk meloloskan pasangan calon tertentu. Toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak, tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik, nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil. Apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya,
atau yang mendolimi saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Apa yang saya sampaikan dari strategi ya, bahwa kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial. Negara kita sudah sangat siap untuk melompat. Landasan ekonomi kita sekarang cukup kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden terdahulu. Dan inilah namanya nation building. Kan? Nation building itu tidak bisa sekejap. Sekian tahun, fondasi kuat, sama dengan kita membangun gedung. Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus. Sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar. Kebijakan hilirisasi satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia sangat jelas. Jadi tadi saya kira tersampaikan, waktunya sangat sempit, tapi tadi bagus tanya jawabnya, dan terima kasih saya kira tersampaikan pesan-pesan kita. Ya. Makan siang ya, gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Sedikit aja Pak, terus komentar KMK itu gimana Pak? Ini ya, ada yang kecewa. Kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, kok tidak dicopot permanen dengan tidak hormat? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu. Tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis. Secara akademis saya setuju dengan Pak Bintang Saragih, seharusnya copot aja orang tidak pelanggaran berat itu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MKMK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik. Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu. Dalam putusan MKMK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MKMK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MKMK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan. Selain politik soal putusan MKMK kemarin Pak, yang pada akhirnya melengsarkan Pak Anwar Usman dari Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan bicara misi-misi. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa, dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juwanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengagalan Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya sampaikan oleh rekan-rekan. Saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri ya, kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil
putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu, dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albin Rahmat untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut?
ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info yang bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK soal pelanggaran kode etik oleh Hakim Selasa 7 November 2023. Denny berpendapat MKMK tak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan dalam perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi garing 2023 syarat akan pelanggaran etika. Denny menyebutnya sebagai berlindung pada asas final and binding. MKMK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Menurutnya, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Namun, hukum selalu membuka ruang pengecualian. Jika MKMK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MKMK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Hal ini supaya proses terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tak terus dipersoalkan karena jalannya yang dimuluskan. Menurutnya, aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah final bukanlah hal yang fair, karena putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran pasangan calon. Sebelumnya, Ketua MKMK Jimli Asidiki menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres sudah final. Hal itu telah ditetapkan MK lewat putusan 90/PUU strip 21 Romawi garing 2023. Jimli juga menambahkan tahapan pencalonan Pilpres 2024 sudah berlangsung dengan 3 pasangan bakal Capres dan Cawapres. Kini hanya tinggal menunggu disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Menurutnya, jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, maka putusannya akan diberlakukan untuk pemilu 2029. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak bisa mengubah putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Atas keputusan itu, MKMK dinilai tidak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan MK nomor 90 itu syarat akan pelanggaran etika. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana pada Selasa 7 November. Menurut Denny, putusan tersebut mengisyaratkan bahwa akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat usia Capres-Cawapres yang akan kembali disidangkan oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan, namun hukum selalu membuka ruang pengecualian. Denny mengatakan jika MKMK tidak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, ada cara lain yang bisa ditempuh. Cara tersebut adalah MKMK menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim yang berbeda. Pemeriksaan kembali perkara 90 itu diminta segera dilakukan sebelum berakhirnya masa penetapan paslon di Pilpres 2024. Denny mengatakan keputusan soal batas usia Capres-Cawapres yang sudah final merupakan bentuk ketidakadilan. Menurut Denny, putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran paslon. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Banyak yang merasa tidak puas dengan keputusan MKMK yang mencopot Anwar Usman jadi ketua MK, tetapi tidak dipecat dari Hakim MK. Salah satu pihak yang mengkritik putusan MKMK adalah Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Ia mengatakan banyak pakar hukum yang memprediksi bahwa Anwar Usman bisa dipecat dari keanggotaan MK.
Menurut Gufron, keputusan MK menunjukkan bahwa gugatan soal batas usia Capres-Cawapres cacat hukum secara prosedural dan substansial. Maka majunya Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto disebut Gufron cacat secara hukum dan etika. Majunya Gibran disebut tidak punya legitimasi hukum yang kuat. Hal itu berpotensi dapat dipermasalahkan di masa yang akan datang. Gufron menilai relasi kuasa antara rezim penguasa, MK dan Gibran merupakan bentuk nepotisme yang bisa dikategorikan sebagai kecurangan dalam proses pemilu. Menurut Gufron, putusan MK semakin membenarkan adanya ketidakadilan di masyarakat, serta menunjukkan rusaknya sistem hukum dan membenarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK, di mana MK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Banyak pihak yang mendesak agar Anwar Usman mundur dari Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Hal itu menanggapi soal hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK terkait pelanggaran etik 9 Hakim Konstitusi dalam memutus perkara mengenai batas usia Capres-Cawapres. MK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga kesopanan. MK kemudian menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Atas putusan tersebut, Denny Indrayana mendesak agar Anwar Usman tahu diri dan mundur sebagai Hakim Konstitusi. Meskipun dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman, Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai Hakim Konstitusi. Pakar hukum tata negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional.
Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada Hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 hakim konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan Hakim Konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada Hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut. Ia berharap putusan MK dan rekomendasi-rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan Hakim Konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kebatasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi /2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu ya toh, karena memang kewenangan. Ya. Terima kasih Pak.
Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar iparnya presiden, yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya, semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab Kompas saya jawab. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Sebelumnya MKMK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MKMK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MKMK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MKMK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MKMK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MKMK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon
karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi Nusa dan Bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6. Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Ke-8, begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9, yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah meniti karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011.
dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. Ke-10 yang merupakan bagian keempat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres, perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret, dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, conflict of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud.
terkait dengan isu konflik kepentingan, konflik of interest. Sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003. Kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004. Kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai konflik of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011. Kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A, karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Aswanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asidiki sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual
yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? Atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96/PUU /18/2020 demi menyelamatkan diri sendiri? Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut, karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil, apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga, hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16.
saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Apa yang saya sampaikan dari strategi transformasi bangsa, ya, bahwa kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial. Negara kita sudah sangat siap untuk melompat. Landasan ekonomi kita sekarang kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden terdahulu. Dan inilah namanya nation building. Kan? Nation building itu tidak bisa sekejap. Sekian tahun, fondasi kuat, sama dengan kita membangun gedung. Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus. Sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar. Kebijakan hilirisasi, satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia sangat jelas. Jadi tadi saya kira tersampaikan, waktunya sangat sempit, tapi tadi bagus tanya jawabnya, dan terima kasih saya kira tersampaikan pesan-pesan kita. Ya. Makan siang ya, gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Sedikit aja Pak, terus tentang KP itu gimana Pak?
Gini ya, ada yang kecewa. Kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, kok tidak dicopot permanen dengan tidak hormat? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu, tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis. Secara akademis saya setuju dengan Pak Bintang Saragi, seharusnya copot aja orang sih pelanggaran berat itu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik. Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu. Dalam putusan MK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan. Isu lain politik soal putusan MK kemarin Pak, yang pada akhirnya melengsarkan Pak Anwar Usman dari Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan dicanang visi-misi. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final.
Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jibli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Joanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi didengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, wakil moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi.
Beliau dari Partai Golkar, ini Pak Sabit ya kita tahu senior. Beliau wakil komandan tim Eko juga, ya. Partai Amanat Nasional. Saya Habib Rohman, juga wakil komandan tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga wakil komandan tim Eko, hukum dan advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah komandante tim Eko, hukum dan advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Makasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana, kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi.
Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK soal pelanggaran kode etik oleh Hakim Selasa 7 November 2023. Denny berpendapat MKMK tak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan dalam perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi garing 2023 syarat akan pelanggaran etika. Denny menyebutnya sebagai berlindung pada asas final and binding. MKMK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Menurutnya, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Namun, hukum selalu membuka ruang pengecualian. Jika MKMK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MKMK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Meskipun dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman, Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai hakim konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MKMK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MKMK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MKMK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MKMK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MKMK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional.
Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada Hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 hakim konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan hakim konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut. Ia berharap putusan MK dan rekomendasi-rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan hakim konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kebatasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi /2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu ya toh, karena memang kewenangan. Boleh pakai mic Pak. Nah, ya. Terima kasih Pak.
Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab Kompas, saya jauh kelihatannya. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Sebelumnya MKMK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MKMK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MKMK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MKMK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MKMK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MKMK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka
berhusnudzon karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi Nusa dan bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6. Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Kedelapan, begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9, yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah meniti karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011.
dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. Ke-10 yang merupakan bagian keempat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres, perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret, dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, conflict of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud.
terkait dengan isu konflik kepentingan, conflict of interest. Sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003. Kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004. Kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai conflict of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011. Kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A, karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Aswanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asidiki sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi
atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? Atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96/PUU/18/2020 demi menyelamatkan diri sendiri? Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri, karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis, sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut. Karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak, tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik, nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil, apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga, hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16.
Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Apa yang saya sampaikan dari strategi ya, bahwa kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial. Negara kita sudah sangat siap untuk melompat. Landasan ekonomi kita sekarang kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden terdahulu. Dan inilah namanya nation building. Kan? Nation building itu tidak bisa sekejap. Sekian tahun, fondasi kuat, sama dengan kita membangun gedung. Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus. Sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar. Kebijakan hilirisasi, satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia sangat jelas. Jadi tadi saya kira tersampaikan, waktunya sangat sempit, tapi tadi bagus tanya jawabnya, dan terima kasih saya kira tersampaikan pesan-pesan kita. Ya. Makan siang ya, gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Sedikit aja Pak, terus komentar KP itu gimana Pak?
Ini ya, ada yang kecewa. Kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, tidak dicopot permanen dengan tidak hormat? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu. Tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis. Secara akademis saya setuju dengan Pak Bintang Saragi, seharusnya copot aja orang sih pelanggaran berat itu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MKMK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik. Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu. Dalam putusan MKMK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MKMK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MKMK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan. Selain politik soal putusan MKMK kemarin Pak, yang pada akhirnya melengsarkan Pak Anwar Usman dari Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan di challenge visi-misi. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final.
Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jibli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa, dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Joanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, Wakil Moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk penggagalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi.
beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Safir Sudi, ya kita tahu senior. Beliau wakil komandan tim Eko juga, ya. Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga wakil komandan tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga wakil komandan tim Eko, hukum dan advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah komandan T tim Eko, hukum dan advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya. Karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi.
Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK soal pelanggaran kode etik oleh Hakim Selasa 7 November 2023. Denny berpendapat MKMK tak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan dalam perkara nomor 90 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 syarat akan pelanggaran etika. Denny menyebutnya sebagai berlindung pada asas final and binding. MKMK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Menurutnya, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Namun, hukum selalu membuka ruang pengecualian. Jika MKMK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MKMK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Hal ini supaya proses terpilihnya Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tak terus dipersoalkan karena jalannya yang dimuluskan. Menurutnya, aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah final bukanlah hal yang fair, karena putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran pasangan calon. Sebelumnya, Ketua MKMK Jimli Asidiki menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres sudah final. Hal itu telah ditetapkan MK lewat putusan 90 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023. Jimli juga menambahkan tahapan pencalonan Pilpres 2024 sudah berlangsung dengan 3 pasangan bakal Capres dan Cawapres. Kini hanya tinggal menunggu disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Menurutnya, jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, maka putusannya akan diberlakukan untuk pemilu 2029. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak bisa mengubah putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Atas keputusan itu, MKMK dinilai tidak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan MK nomor 90 itu syarat akan pelanggaran etika.
Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana pada Selasa 7 November. Menurut Denny, putusan tersebut mengisyaratkan bahwa akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat usia Capres-Cawapres yang akan kembali disidangkan oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan, namun hukum selalu membuka ruang pengecualian. Denny mengatakan jika MK tidak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, ada cara lain yang bisa ditempuh. Cara tersebut adalah MK menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim yang berbeda. Pemeriksaan kembali perkara 90 itu diminta segera dilakukan sebelum berakhirnya masa penetapan paslon di Pilpres 2024. Denny mengatakan keputusan soal batas usia Capres-Cawapres yang sudah final merupakan bentuk ketidakadilan. Menurut Denny, putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran paslon. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Banyak yang merasa tidak puas dengan keputusan MK yang mencopot Anwar Usman jadi ketua MK, tetapi tidak dipecat dari hakim MK. Salah satu pihak yang mengkritik putusan MK adalah Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Ia mengatakan banyak pakar hukum yang memprediksi bahwa Anwar Usman bisa dipecat dari keanggotaan MK. Menurut Gufron, keputusan MK menunjukkan bahwa gugatan soal batas usia Capres-Cawapres cacat hukum secara prosedural dan substansial. Maka majunya Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto disebut Gufron cacat secara hukum dan etika. Majunya Gibran disebut tidak punya legitimasi hukum yang kuat. Hal itu berpotensi dapat dipermasalahkan di masa yang akan datang. Gufron menilai relasi kuasa antara rezim penguasa, MK dan Gibran merupakan bentuk nepotisme yang bisa dikategorikan sebagai kecurangan dalam proses pemilu. Menurut Gufron, putusan MK semakin membenarkan adanya ketidakadilan di masyarakat, serta menunjukkan rusaknya sistem hukum dan membenarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK, di mana MK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Banyak pihak yang mendesak agar Anwar Usman mundur dari Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Hal itu menanggapi soal hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK terkait pelanggaran etik 9 hakim konstitusi dalam memutus perkara mengenai batas usia capres-cawapres. MK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga kesopanan.
MK kemudian menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Atas putusan tersebut, Denny Indrayana mendesak agar Anwar Usman tahu diri dan mundur sebagai Hakim Konstitusi. Meskipun dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman, Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai Hakim Konstitusi. Pakar hukum tata negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional. Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 Hakim Konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan Hakim Konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada Hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut. Ia berharap putusan MK dan rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan Hakim Konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas,
prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kebatasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi /2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu ya toh, karena memang kewenangan. Kasih Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja, karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar iparnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab Kompas saya. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Sebelumnya MKMK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MKMK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MKMK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MKMK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MKMK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MKMK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi nusa dan bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6. Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi
baik secara individual maupun secara institusional. Kedelapan, begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9, yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah meniti karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011. Dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. Ke-10, yang merupakan bagian keempat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres, perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 /PUU /21 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata.
Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, conflict of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, conflict of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai conflict of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011, kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18
2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A, karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Aswanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asyidik sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? Atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96 garis miring PUU garis miring 18 garis miring 2020 demi menyelamatkan diri sendiri? Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri. Karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis, sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut. Karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak, tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik, nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil, apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang
yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya, bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Apa yang saya sampaikan dari strategi transformasi bangsa, ya, bahwa kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial. Negara kita sudah sangat siap untuk melompat
landasan ekonomi kita sekarang kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden dulu. Dan inilah namanya nation building. Kan? Nation building itu tidak bisa sekejap. Sekian tahun, fondasi kuat, sama dengan kita membangun gedung. Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus. Sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar. Kebijakan hilirisasi satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia sangat jelas. Jadi tadi saya kira tersampaikan, waktunya sangat sempit, tapi tadi bagus tanya jawabnya dan terima kasih saya kira tersampaikan pesan-pesan kita. Ya. Makan siang ya, gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar. Tadi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Sedikit aja Pak, terus komentar KP itu gimana Pak? Ini ya, ada yang kecewa. Kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, kok tidak dicopot permanen dengan tidak hormat? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu. Tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis. Secara akademis saya setuju dengan Pak Bintan Saragi, seharusnya copot aja orang jadi pelanggaran berat itu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik. Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu. Dalam putusan MK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan.
Selain politik soal putusan MK kemarin Pak, yang pada akhirnya melengsarkan Pak Anwar Usman dari Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan bicara visi-misi. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat seusai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa, dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Joanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu,
Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK-MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK-MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, wakil moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengagalan Pak Gibran Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK-MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sabit Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habib Rohman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK-MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK-MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia
tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana, kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK soal pelanggaran kode etik oleh Hakim Selasa 7 November 2023. Denny berpendapat MK-MK tak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan dalam perkara nomor 90/PUU Strip 21 Romawi /2023 syarat akan pelanggaran etika. Denny menyebutnya sebagai berlindung pada asas final and binding. MK-MK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024.
Menurutnya, MK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Namun, hukum selalu membuka ruang pengecualian. Jika MK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Meskipun dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman, Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai hakim konstitusi. Pakar hukum tata negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai hakim konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional. Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 hakim konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan hakim konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut. Ia berharap putusan MK dan rekomendasi-rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan hakim konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi.
Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kebatasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU Strip 21 Romawi/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu ya toh, karena memang kewenangan. Boleh pakai mic Pak, maaf. Ya. Kasih Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab kompas saya jauh kelihatannya. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Sebelumnya MKMK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MKMK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MKMK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MKMK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MKMK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MKMK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah
Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi nusa dan bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6. Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik
yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Kedelapan, begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9, yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah meniti karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011. Dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. Ke-10, yang merupakan bagian keempat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres, perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 /PUU /21/2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya
di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, conflict of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, conflict of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai conflict of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011, kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14
garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Aswanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asyedik sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? Atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96 garis miring PUU garis miring 18 garis miring 2020 demi menyelamatkan diri sendiri? Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri. Karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis, sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut. Karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak, tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil. Apalagi
bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Apa yang saya sampaikan dari strategi ya, bahwa kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial, negara kita sudah sangat siap untuk melompat. Landasan ekonomi kita sekarang kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden 20. Dan inilah namanya nation building. Kan? Nation building itu tidak bisa sekejap. Sekian tahun, fondasi kuat, sama dengan kita membangun gedung. Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus. Sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar. Kebijakan hilirisasi, satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia sangat jelas. Jadi tadi saya kira tersampaikan, waktunya sangat sempit, tapi tadi bagus tanya jawabnya dan terima kasih, saya kira tersampaikan pesan-pesan kita. Ya. Makan siang ya, gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Sedikit aja Pak, terus tentang KMK itu gimana Pak? Ini ya, ada yang kecewa. Kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, kok tidak dicopot permanen dengan tidak hormat? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu. Tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis. Secara akademis saya setuju dengan Pak Bintang Saragi, seharusnya copot aja untuk pelanggaran berat itu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik. Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu.
Dalam putusan MK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan. Isu lain politik soal putusan MK kemarin Pak, yang pada akhirnya melengsarkan Pak Anwar Usman dari Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan, barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan di sana visi-misi. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa, dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Juanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun
terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK-MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK-MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK-MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sri Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK-MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK-MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan
calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana, kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam.
Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK soal pelanggaran kode etik oleh Hakim Selasa 7 November 2023. Denny berpendapat MKMK tak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan dalam perkara nomor 90 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 syarat akan pelanggaran etika. Denny menyebutnya sebagai berlindung pada asas final and binding. MKMK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Menurutnya, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Namun, hukum selalu membuka ruang pengecualian. Jika MKMK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MKMK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Hal ini supaya proses terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tak terus dipersoalkan karena jalannya yang dimuluskan. Menurutnya, aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah final bukanlah hal yang fair, karena putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran pasangan calon. Sebelumnya, Ketua MKMK Jimli Asidiki menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres sudah final. Hal itu telah ditetapkan MK lewat putusan 90 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023. Jimli juga menambahkan tahapan pencalonan Pilpres 2024 sudah berlangsung dengan 3 pasangan bakal Capres dan Cawapres. Kini hanya tinggal menunggu disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Menurutnya, jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, maka putusannya akan diberlakukan untuk pemilu 2029. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak bisa mengubah putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Atas keputusan itu, MKMK dinilai tidak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan MK nomor 90 itu syarat akan pelanggaran etika. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana pada Selasa 7 November. Menurut Denny, putusan tersebut mengisyaratkan bahwa akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat usia Capres-Cawapres yang akan kembali disidangkan oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan, namun hukum selalu membuka ruang pengecualian. Denny mengatakan jika MKMK tidak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, ada cara lain yang bisa ditempuh. Cara tersebut adalah MKMK menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim yang berbeda. Pemeriksaan kembali perkara 90 itu diminta segera dilakukan sebelum berakhirnya masa penetapan paslon di Pilpres 2024. Denny mengatakan keputusan soal batas usia Capres-Cawapres yang sudah final merupakan bentuk ketidakadilan. Menurut Denny, putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran paslon. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Banyak yang merasa tidak puas dengan keputusan MKMK yang mencopot Anwar Usman jadi Ketua MK, tetapi tidak dipecat dari Hakim MK. Salah satu pihak yang mengkritik putusan MKMK adalah Direktur Imparsial Gufron Mabruri, yang mengatakan banyak pakar hukum yang memprediksi bahwa Anwar Usman bisa dipecat dari keanggotaan MK. Menurut Gufron, keputusan MKMK menunjukkan bahwa gugatan soal batas usia Capres-Cawapres cacat hukum secara prosedural dan substansial. Maka majunya Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto disebut Gufron cacat secara hukum dan etika. Majunya Gibran disebut tidak punya legitimasi hukum yang kuat. Hal itu berpotensi dapat dipermasalahkan di masa yang akan datang.
Gufron menilai relasi kuasa antara rezim penguasa, MK dan Gibran merupakan bentuk nepotisme yang bisa dikategorikan sebagai kecurangan dalam proses pemilu. Menurut Gufron, putusan MK semakin membenarkan adanya ketidakadilan di masyarakat, serta menunjukkan rusaknya sistem hukum dan membenarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024. Pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Banyak pihak yang mendesak agar Anwar Usman mundur dari Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Hal itu menanggapi soal hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK terkait pelanggaran etik 9 Hakim Konstitusi dalam memutus perkara mengenai batas usia Capres-Cawapres. MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga kesopanan. MKMK kemudian menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Atas putusan tersebut, Denny Indrayana mendesak agar Anwar Usman tahu diri dan mundur sebagai Hakim Konstitusi. Meskipun dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman, Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai Hakim Konstitusi. Pakar hukum tata negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MKMK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MKMK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MKMK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MKMK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MKMK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional. Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MKMK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional
di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 hakim konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan hakim konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut. Ia berharap putusan MK dan rekomendasi-rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan hakim konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwara Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring, yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kematasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi /2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu ya toh, karena memang kewenangan. Ya. Kasih Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya,
Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab Kompas saya. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Sebelumnya MKMK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MKMK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MKMK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MKMK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MKMK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MKMK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan
tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya. Dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi Nusa dan Bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6. Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Ke-8, begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9, yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah meniti karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011. Dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi
sejak diberi amanah pada tahun 2011. Ke-10 yang merupakan bagian keempat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres, perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 /PUU /21 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret, dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 /PUU /21/2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, conflict of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 /PUU /21/2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, conflict of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004 /PUU
garis datar 1 garis miring 2003. Kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004. Kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap Hakim Konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai konflik of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011. Kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A, karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Aswanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asyidik sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi
saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu. Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula, atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96/PUU/18/2020 demi menyelamatkan diri sendiri. Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri. Karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis, sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut. Karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik, nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil. Apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan
hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17, saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Apa yang saya sampaikan yaitu strategi transformasi bangsa, ya, bahwa kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial. Negara kita sudah sangat siap untuk melompat. Landasan ekonomi kita sekarang kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden terdahulu. Dan inilah namanya nation building. Nation building itu tidak bisa sekejap. Sekian tahun, fondasi kuat, sama dengan kita membangun gedung. Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus. Sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar. Kebijakan hilirisasi, satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia sangat jelas. Jadi tadi saya kira tersampaikan, waktunya sangat sempit, tapi tadi bagus tanya jawabnya, dan terima kasih saya kira tersampaikan pesan-pesan kita. Ya. Makan siang ya, gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Sedikit aja Pak, terus komentar KP itu gimana Pak? Ini ya, ada yang
kecewa. Kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, tidak dicopot permanen dengan tidak hormat? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu, tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis. Secara akademis saya setuju dengan Pak Bintan Saragih, seharusnya copot aja untuk pelanggaran berat itu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik. Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu. Dalam putusan MK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan. Selain politik soal putusan MK kemarin Pak, yang pada akhirnya mengisahkan Pak Anwar Usman dari Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan di jalan visi-misi. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final.
Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Joanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi dengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, wakil moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur, ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi.
beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sarif Sudi, ya kita tahu senior. Beliau wakil komandan tim Eko juga, ya. Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga wakil komandan tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga wakil komandan tim Eko, hukum dan advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah komandante tim Eko, hukum dan advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MKMK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MKMK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MKMK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MKMK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi.
Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada pengajuan nomor untuk teman-teman. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Ya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK soal pelanggaran kode etik oleh Hakim Selasa 7 November 2023. Denny berpendapat MKMK tak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan dalam perkara nomor 90 garing PUU strip 21 Romawi garing 2023 syarat akan pelanggaran etika. Denny menyebutnya sebagai berlindung pada asas final and binding. MKMK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Menurutnya, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Namun, hukum selalu membuka ruang pengecualian. Jika MKMK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MKMK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Meskipun dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman, Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai hakim konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MKMK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MKMK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MKMK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MKMK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MKMK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan
jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisa dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional. Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara konferensi hukum nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 Hakim Konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan Hakim Konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada Hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut. Ia berharap putusan MK dan rekomendasi-rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan Hakim Konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kematasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi /2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai Hakim Konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi
kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu, ya toh? Karena memang kewenangan. Boleh pakai mic, Pak. Ya. Kasih, Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja? Karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab kompas saya jauh kelihatannya. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK. Sebelumnya MKMK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MKMK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MKMK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MKMK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MKMK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MKMK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi,
telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi Nusa dan bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6. Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Ke-8, begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9, yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah meniti karir sejak
tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011. Dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. Ke-10 yang merupakan bagian keempat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres. Perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas-asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, konflik of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring
PUU garis datar 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, conflict of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai conflict of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011, kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A, karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Aswanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asidiki sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13.
dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? Atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96/PUU/18/2020 demi menyelamatkan diri sendiri? Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut, karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu, toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden, dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil, apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu.
yang sudah menjelang putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Apa yang saya sampaikan dari strategi ya, bahwa kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial. Negara kita sudah sangat siap untuk melompat. Landasan ekonomi kita sekarang kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden dahulu. Dan inilah namanya nation building. Nation building itu tidak bisa sekejap. Sekian tahun, fondasi kuat, sama dengan kita membangun gedung. Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus. Sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar. Kebijakan hilirisasi, satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia sangat jelas. Jadi tadi saya kira tersampaikan, waktunya sangat sempit, tapi tadi bagus panel jawabnya, dan terima kasih saya kira tersampaikan pesan-pesan kita. Ya. Makan siang ya, gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada
kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar, tapi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Sedikit aja Pak, terus mengenai PP itu gimana Pak? Ini ya, ada yang kecewa. Kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, kok tidak dicopot permanen dengan tidak hormat? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu. Tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis, secara akademis saya setuju dengan Pak Bintang Saragi, seharusnya copot aja untuk pelanggaran berat itu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MK-MK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik. Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MK-MK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu. Dalam putusan MK-MK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MK-MK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MK-MK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan. Isu lain politik soal putusan MK-MK kemarin Pak, yang pada akhirnya melengsarkan Pak Anwar Usman dari Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan bicara visi-misi. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024.
Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli As-Sidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah. Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Joanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memberikan keterangan seusai putusan MKMK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MKMK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MKMK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MKMK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi didengar bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, selaku moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengangkatan Pak Gibran
Buming Raka sebagai cawapres Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK-MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Siti Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya Partai Amanat Nasional. Saya Habibur Rahman, juga Wakil Komandan Tim Eko. Partai Gerindra, Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandante Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Makasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK-MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil putusan MK-MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi, dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi, apapun hasilnya tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK-MK, telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK. Karena itu adalah ranah pidana, kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK-MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu
kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Abdul Rahman untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut? Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK soal pelanggaran kode etik oleh Hakim Selasa 7 November 2023. Denny berpendapat MKMK tak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan dalam perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi garing 2023 syarat akan pelanggaran etika. Denny menyebutnya sebagai berlindung pada asas final and binding. MKMK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Menurutnya, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Namun, hukum selalu membuka ruang pengecualian. Jika MKMK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MKMK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Hal ini supaya proses terpilihnya Gibran Raka Buming Raka sebagai bakal calon wakil presiden tak terus dipersoalkan karena jalannya yang dimuluskan. Menurutnya, aturan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sudah final bukanlah hal yang fair.
karena putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran pasangan calon. Sebelumnya, Ketua MKMK Jimli Asidiki menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres sudah final. Hal itu telah ditetapkan MK lewat putusan 90/PUU Strip 21 Romawi 2023. Jimli juga menambahkan tahapan pencalonan Pilpres 2024 sudah berlangsung dengan 3 pasangan bakal Capres dan Cawapres. Kini hanya tinggal menunggu disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum RI. Menurutnya, jika ketentuan batas usia itu kembali diubah MK, maka putusannya akan diberlakukan untuk pemilu 2029. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak bisa mengubah putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Atas keputusan itu, MKMK dinilai tidak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan MK nomor 90 itu syarat akan pelanggaran etika. Pernyataan itu disampaikan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana pada Selasa 7 November. Menurut Denny, putusan tersebut mengisyaratkan bahwa akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat usia Capres-Cawapres yang akan kembali disidangkan oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan, namun hukum selalu membuka ruang pengecualian. Denny mengatakan jika MKMK tidak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, ada cara lain yang bisa ditempuh. Cara tersebut adalah MKMK menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim yang berbeda. Pemeriksaan kembali perkara 90 itu diminta segera dilakukan sebelum berakhirnya masa penetapan paslon di Pilpres 2024. Denny mengatakan keputusan soal batas usia Capres-Cawapres yang sudah final merupakan bentuk ketidakadilan. Menurut Denny, putusan 90 sengaja dilakukan jauh terlambat menjelang masa pendaftaran paslon. Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK mendapatkan kritikan dari sejumlah pihak. Banyak yang merasa tidak puas dengan keputusan MKMK yang mencopot Anwar Usman jadi Ketua MK, tetapi tidak dipecat dari Hakim MK. Salah satu pihak yang mengkritik putusan MKMK adalah Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Ia mengatakan banyak pakar hukum yang memprediksi bahwa Anwar Usman bisa dipecat dari keanggotaan MK. Menurut Gufron, keputusan MKMK menunjukkan bahwa gugatan soal batas usia Capres-Cawapres cacat hukum secara prosedural dan substansial. Maka majunya Gibran sebagai Cawapres Prabowo Subianto disebut Gufron cacat secara hukum dan etika. Majunya Gibran disebut tidak punya legitimasi hukum yang kuat. Hal itu berpotensi dapat dipermasalahkan di masa yang akan datang. Gufron menilai relasi kuasa antara rezim penguasa, MK dan Gibran merupakan bentuk nepotisme yang bisa dikategorikan sebagai kecurangan dalam proses pemilu. Menurut Gufron, putusan MKMK semakin membenarkan adanya ketidakadilan di masyarakat, serta menunjukkan rusaknya sistem hukum dan membenarkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Bakal calon wakil presiden atau cawapres Gibran Raka Buming Raka tidak banyak berkomentar terkait putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK, di mana MKMK dalam putusannya ini menyatakan 6 hakim konstitusi telah melanggar kode etik, yakni terkait isu pembiaran konflik kepentingan dan kebocoran rahasia rapat permusyawaratan hakim atau RPH soal penanganan uji materi perkara nomor 90. Namun saat ditanya bagaimana pendapatnya, putra sulung Presiden Jokowi itu enggan menanggapi. Terlebih soal apakah putusan MKMK dapat merugikan langkahnya maju sebagai cawapres. Lagi-lagi, Gibran hanya mengaku akan mengikuti saja arah putusan yang ada. Sebelumnya diketahui saudara, dalam putusannya MKMK mengatakan tidak bisa mengoreksi putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan syarat usia minimal capres-cawapres. Sehingga dapat disimpulkan bahwa putusan MKMK hari ini tak mempengaruhi langkah Gibran untuk mendampingi Prabowo maju di Pilpres 2024 mendatang. Selain itu, Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Gibran juga menegaskan bahwa capres-cawapres yang diusung mereka akan tetap maju di Pilpres 2024.
pastikan kapal besar koalisi Indonesia Maju ini berlabuh di dermaga kemenangan. Demikian live breaking news kali ini. Jangan lupa download aplikasi Tribun X untuk informasi lebih lengkap hanya di www.tribunx.com. Jangan kemana-mana saudara, karena setelah ini akan ada program On Cam Everynet. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Banyak pihak yang mendesak agar Anwar Usman mundur dari Hakim Mahkamah Konstitusi termasuk mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana. Hal itu menanggapi soal hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) terkait pelanggaran etik 9 Hakim Konstitusi dalam memutus perkara mengenai batas usia Capres-Cawapres. MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga kesopanan. MKMK kemudian menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. Atas putusan tersebut, Denny Indrayana mendesak agar Anwar Usman tahu diri dan mundur sebagai Hakim Konstitusi. Meskipun dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman, Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai Hakim Konstitusi. Pakar hukum tata negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MKMK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MKMK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MKMK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MKMK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MKMK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional. Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MKMK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MKMK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 Hakim Konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan Hakim Konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada Hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MKMK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MKMK tersebut.
Ia berharap putusan MK dan rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan hakim konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung, yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring, yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kematasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU Strip 21 Romawi/2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu ya toh, karena memang kewenangan. Ya, kasih Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja, karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab Kompas saya. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebelumnya MK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang
transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. 2. Namun, meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka, berhusnudzon, karena memang sudah seharusnya begitulah cara dan karakter seorang Muslim berpikir. 3. Saya berkeyakinan tidak ada selembar daun pun yang jatuh di muka bumi ini tanpa kehendaknya, dan sebaik-baik skenario manusia tentu jauh lebih baik skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 4. Sejak awal saya sudah mengatakan bahwa jabatan itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga pemberhentian saya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi tidak sedikit pun membebani diri saya. Saya yakin dan percaya bahwa di balik semua ini, insya Allah ada hikmah besar yang akan menjadi karunia bagi saya dan keluarga besar saya, sahabat dan handai taulan, dan khusus bagi Mahkamah Konstitusi nusa dan bangsa. 5. Namun demikian wajib bagi saya untuk meluruskan beberapa hal agar publik memahami tentang apa sesungguhnya yang terjadi. 6.
Yang pertama, meski saya mengetahui tentang rencana dan adanya skenario terhadap diri saya melalui pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, saya tetap memenuhi kewajiban saya sebagai Ketua MK untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai bentuk tanggung jawab amanah jabatan yang diembankan kepada saya selaku Ketua Mahkamah Konstitusi. 7. Yang kedua, saya menyayangkan proses peradilan etik yang seharusnya tertutup sesuai dengan peraturan Mahkamah Konstitusi dilakukan secara terbuka. Hal itu secara normatif tentu menyalahi aturan dan tidak sejalan dengan tujuan dibentuknya Majelis Kehormatan yang ditujukan untuk menjaga keluhuran dan martabat hakim konstitusi, baik secara individual maupun secara institusional. Kedelapan, begitu pula halnya tentang putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Meski dengan dalih melakukan terobosan hukum dengan tujuan mengembalikan citra Mahkamah Konstitusi di mata publik, hal tersebut tetap merupakan pelanggaran norma terhadap ketentuan yang berlaku. Namun, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi saat itu, saya tetap tidak berupaya untuk mencegah atau intervensi terhadap proses atau jalannya persidangan Majelis Kehormatan Etik yang tengah berlangsung. 9, yang merupakan ketiga, penting untuk diketahui dan dipahami oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa saya adalah hakim konstitusi yang berasal dari Mahkamah Agung yang telah meniti karir sejak tahun 1985. Artinya, sudah hampir 40 tahun saya menjalani profesi hakim, baik sebagai hakim karir di bawah Mahkamah Agung maupun hakim di Mahkamah Konstitusi sejak tahun 2011. Dan telah saya jalani tanpa melakukan perbuatan yang tercela. Saya tidak pernah berurusan dengan komisi yudisial atau badan pengawas Mahkamah Agung. Juga tidak pernah melanggar etik sebagai hakim konstitusi sejak diberi amanah pada tahun 2011. Ke-10, yang merupakan bagian keempat. Saya menyadari dengan sepenuh hati ketika menangani perkara pengujian undang-undang pemilu, khususnya terkait dengan batas usia capres dan cawapres. Perkara tersebut sangat kuat nuansa politiknya. Namun, sebagai hakim konstitusi yang berasal dari hakim karir, saya tetap patuh terhadap asas dan ketentuan hukum yang berlaku. Sedari awal, sejak menjadi hakim dan hakim konstitusi, saya mengatakan bahwa jika seorang hakim memutus tidak berdasarkan suara hati nuraninya, maka sesungguhnya dia sedang menghukum dirinya sendiri. Dan pengadilan tertinggi sesungguhnya adalah pengadilan hati nurani. Oleh karena itu, saya tidak pernah takut dengan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun dalam memutus sebuah perkara
sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim yang akan saya pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. 11. Fitnah yang dialamatkan pada saya terkait penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 adalah fitnah yang amat keji dan sama sekali tidak berdasarkan atas hukum dan fakta. Saya tidak akan mengorbankan diri saya, martabat saya, dan kehormatan saya di ujung masa pengabdian saya sebagai hakim demi meloloskan pasangan calon tertentu. Lagi pula, perkara pengujian undang-undang hanya menyangkut norma, bukan kasus konkret. Dan pengambilan putusannya pun bersifat kolektif kolegial oleh 9 orang hakim konstitusi, bukan oleh seorang ketua semata. Demikian pula, dalam alam demokrasi seperti saat ini, rakyatlah yang akan menentukan siapa calon pemimpin yang akan dipilihnya kelak sebagai presiden dan wakil presiden, yang walaupun calon itu sudah ada di Lauhil Mahfuz. 12. Dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis miring 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, ini tolong dicatat, conflict of interest, supaya tidak terjadi salah persepsi rekan-rekan wartawan maupun seluruh rakyat Indonesia. Saya ulangi, dalam penanganan perkara nomor 90 garis miring PUU garis datar 21 garis miring 2023 sebagai hakim karir, saya tetap mematuhi asas dan norma yang berlaku di dalam memutus perkara dimaksud. Terkait dengan isu konflik kepentingan, conflict of interest, sejak era kepemimpinan Profesor Jimli Asidiki dalam putusan nomor 004 garis miring PUU garis datar 1 garis miring 2003, kemudian putusan nomor 066 garis miring PUU garis datar 2 garis miring 2004, kemudian putusan nomor 5 garis miring PUU garis miring 4 garis miring 2006 yang membatalkan pengawasan Komisi Yudisial terhadap hakim konstitusi. Jadi sejak zaman Prof. Jimli, mulai tahun 2003 sudah ada pengertian dan penjelasan mengenai conflict of interest. Saya sambung. Putusan nomor 48 garis miring PUU garis miring 9 garis miring 2011, kemudian putusan nomor 49 garis miring PUU garis datar 9 garis miring 2013 di era kepemimpinan Profesor Dr. Mahfud MD. Kemudian
putusan nomor 97 garis miring PUU garis datar 11 garis miring 2013. Kemudian putusan nomor 1 garis datar 2 garis miring PUU garis datar 12 garis miring 2014 yang membatalkan Perpu Mahkamah Konstitusi di era kepemimpinan Bapak Hamdan Zulfa. Lalu putusan perkara nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016. Kemudian putusan nomor 53 garis miring PUU garis datar 14 garis miring 2016 di era kepemimpinan Profesor Dr. Arif Hidayat. Selanjutnya putusan perkara nomor 96 garis miring PUU garis datar 18 garis miring 2020. Dalam putusan tersebut, maksudnya putusan 96 tahun 2020 itu, terhadap pengujian pasal 87A, karena norma tersebut menyangkut jabatan ketua dan wakil ketua, dan ketika itu saya adalah ketua MK dan wakilnya adalah Profesor Dr. Asvanto. Meskipun menyangkut diri saya tidak mempertahankan jabatan saya. Namun saya tetap melakukan dissenting opinion. Termasuk kepentingan langsung Profesor Dr. Saldi Isra dalam pasal 87B terkait dengan usia yang belum memenuhi syarat. Jadi adik-adik, rekan-rekan wartawan bisa melihat rangkaian cerita makna konflik kepentingan. Ternyata mulai dari tahun 2003 di era kepemimpinan Pak Jimli Asyidik sudah ada. Dan itu ada beberapa putusan. Baik, saya sambung. 13. Dengan berbagai jurisprudensi di atas yang pada intinya menjelaskan bahwa perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi adalah penanganan perkara yang bersifat umum, bukan penanganan perkara yang bersifat pribadi atau individual yang bersifat private. Maka berdasarkan jurisprudensi di atas dan norma hukum yang berlaku, pertanyaannya adalah, apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu? Saya ulangi biar jelas. Apakah sebagai hakim konstitusi dan ketua Mahkamah Konstitusi, saya harus mengingkari putusan-putusan terdahulu karena disebabkan adanya tekanan publik atau pihak tertentu atas kepentingan tertentu pula? Atau saya harus mundur dari penanganan perkara 96 garis miring PUU garis miring 18 garis miring 2020 demi menyelamatkan diri sendiri? Sebagaimana saya jelaskan di atas, jika hal itu saya lakukan, maka sama halnya saya menghukum diri saya sendiri. Karena tidak sesuai dengan keyakinan saya sebagai hakim dalam memutus perkara. Bahkan secara logis, sangat mudah bagi saya untuk sekedar menyelamatkan diri sendiri dengan tidak ikut memutus perkara tersebut. Karena jika niat saya dan para hakim konstitusi untuk memutus perkara tersebut ditujukan untuk meloloskan pasangan calon tertentu
Toh juga bukan kami yang nantinya punya hak untuk mengusung calon presiden dan calon wakil presiden. Dan yang akan menentukan siapa calon pasangan terpilih kelak, tentu rakyatlah yang menentukan hak pilihnya melalui pemilihan umum. 14. Telah berulang kali saya sampaikan di hadapan publik, nukilan ayat Quran dan kisah-kisah di zaman Rasulullah dan para sahabat tentang pentingnya berlaku adil. Apalagi bagi seorang hakim. Namun fitnah yang keji justru datang kepada saya bahwa saya dianggap menggunakan dalil agama untuk kepentingan tertentu. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal hal tersebut saya lakukan karena merupakan keyakinan saya sebagai seorang muslim dan berlatar belakang yang merupakan alumni pendidikan guru agama. 15. Saya tidak pernah berkecil hati sedikit pun terhadap fitnah yang menerpa saya, keluarga saya selama ini. Bahkan ada yang tega mengatakan MK sebagai mahkamah keluarga. Masya Allah. Mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun fitnah keji yang menerpa saya bahwa saya memutus perkara tertentu berdasarkan kepentingan pribadi dan keluarga. Hal itulah yang harus diluruskan. Seorang negarawan harus berani mengambil keputusan demi generasi yang akan datang. Jadi sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi bukan berlaku untuk hari ini, tapi berlaku untuk generasi yang akan datang. Berbeda hanya dengan politisi, ya mohon maaf, yang mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pemilu yang sudah menjelang. Putusan Mahkamah Konstitusi sekali lagi tidak berlaku untuk saat ini saja, tetapi berlaku untuk seterusnya. 16. Saat ini harkat, derajat, martabat saya sebagai hakim karir selama hampir 40 tahun dilumatkan oleh sebuah fitnah yang amat keji dan kejam. Tetapi saya tidak pernah berkecil hati dan pantang mundur dalam menegakkan hukum dan keadilan di negara tercinta. Saya tetap yakin bahwa sebaik-baik skenario manusia siapapun untuk membunuh karakter saya, karir saya, harkat dan derajat, serta martabat saya dan keluarga besar saya, tentu tidak akan lebih baik dan indah dibandingkan skenario atau rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. 17. Saya hanya berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas fitnah dan fitnah yang keji dan kejam yang menimpa diri dan keluarga saya, serta diiringi selalu doa dan ikhtiar terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Semoga yang selalu memfitnah, yang membuat isu, yang menyudutkan diri saya dan keluarga saya, atau yang mendolimi saya,
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mungkin itu adik-adik sekalian yang bisa sampaikan, dan lembaran atau catatan ini bisa nanti minta ke Pak Sekjen. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik yang setia menemani kami dari sejak Mahkamah Konstitusi, terutama Majelis Kehormatan MK melakukan persidangan dan hingga hari ini. Demikian, terima kasih sekali lagi dan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih teman-teman pers, terima kasih Prof. Anwar. Apa yang saya sampaikan dari strategi transformasi bangsa, ya, bahwa kita berada dalam posisi yang sangat unik, sangat potensial. Negara kita sudah sangat siap untuk melompat. Landasan ekonomi kita sekarang kuat, solid. Prestasi yang sudah dibangun oleh Pak Joko Widodo luar biasa. Beliau juga bangun di atas fondasi yang dibangun oleh Presiden terdahulu. Dan inilah namanya nation building. Kan? Nation building itu tidak bisa sekejap. Sekian tahun, fondasi kuat, sama dengan kita membangun gedung. Tidak mungkin kita bangun gedung yang hebat tanpa fondasi yang kuat. Fondasi kita sudah bagus. Sekarang tinggal kita melompat. Strategi kita sudah benar. Kebijakan hilirisasi satu-satunya jalan menuju kemakmuran. Keberpihakan kita kepada rakyat Indonesia sangat jelas. Jadi tadi saya kira tersampaikan, waktunya sangat sempit, tapi tadi bagus tanya jawabnya, dan terima kasih saya kira tersampaikan pesan-pesan kita. Ya. Makan siang ya, gratis adalah wujud daripada tanggung jawab pemerintah. Ya, sebetulnya sudah banyak program sekarang, ada kartu anak sehat, kartu Indonesia Pintar. Tadi sekarang kita mau langsung ke akar masalah. Sedikit aja Pak, terus komentar KP itu gimana Pak? Ini ya, ada yang kecewa. Kenapa Ketua MK hanya dicopot dari jabatannya, kok tidak dicopot permanen dengan tidak hormat? Itu saya paham ada kekecewaan seperti itu. Tapi menurut saya justru itu putusan yang tepat. Karena kalau misalnya Ketua MK yang sudah jelas-jelas melakukan pelanggaran berat itu dicopot dengan tidak hormat dari jabatan hakim, dia boleh mengusulkan pembentukan MK baru untuk banding, dan itu berisiko bisa dibatalkan putusan MK. Tapi kalau dicopot dari jabatannya dan dilarang menyidangkan perkara hasil pemilu, wah itu sudah tepat. Dia nggak bisa minta banding, udah final, mengikat dan berlaku sejak tadi malam. Ya setuju, kalau saya itu lebih tepat hukumannya daripada berspekulasi nanti dia mengusulkan pembentukan MKKH baru dan kita tidak jelas siapa nanti MKKH-nya. Mas sudah benar secara praktis politis. Secara akademis saya setuju dengan Pak Bintang Saragi, seharusnya copot aja orang itu pelanggaran berat itu. Tapi kalau dicopot benar, dia bisa naik banding, bisa minta MKKH lain yang baru untuk menilai kembali. Itu cukup ya. Terima kasih Pak Menko.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK enggan membeberkan modus Anwar Usman sengaja buka ruang intervensi soal putusan batas usia Capres-Cawapres. Ketua MKMK Jimli Asidiki mengatakan bahwa tidak semua hal harus diungkap di hadapan publik. Menurutnya terkait modus Anwar Usman tidak perlu dijelaskan secara detail. Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki pada Selasa 7 November. Jimli mengatakan bahwa masyarakat tidak perlu mengetahui semua hal karena berpotensi memecah belah. Jimli hanya mengatakan bahwa intervensi itu tidak datang dari pihak luar. Dikatakan Jimli, intervensi itu diundang untuk mengintervensi agar menyenangkan pihak luar itu. Dalam putusan MKMK, Anwar Usman disebut tidak bekerja secara imparsial atau netral. Hal itu terbukti bahwa Anwar Usman tidak mengambil sikap mundur dari perkara batas usia Capres-Cawapres karena berpotensi ada konflik kepentingan. Padahal menurut MKMK, Hakim Konstitusi seharusnya memiliki kesadaran etik dari nurani masing-masing. Menurut MKMK, seorang hakim sadar untuk tidak mengadili perkara yang berpotensi memuat konflik kepentingan. Isu lain politik soal putusan MKMK kemarin Pak, yang pada akhirnya melengsarkan Pak Anwar Usman dari Ketua MK, bagaimana respon Pak Anies? Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Tadi kan di sana visi-misi. Putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Raka Buming Raka tetap bisa melenggang maju jadi cawapres di Pilpres 2024. Padahal sang paman Anwar Usman telah diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK. Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran berat selesai meloloskan keponakannya maju jadi cawapres. Namun meskipun Anwar telah diberhentikan, ternyata Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK tidak bisa merubah putusan MK yang telah ditetapkan. Hal itu terungkap dalam kesimpulan putusan etik pertama dalam sidang pembacaan putusan pada Selasa 7 November. MKMK mengatakan pihaknya tidak bisa mengoreksi terkait aturan syarat batas usia Capres-Cawapres. Terkait hal itu juga telah ditegaskan oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki. Ia menegaskan bahwa aturan batas usia Capres-Cawapres yang telah ditetapkan MK sudah final. Selain itu, tahapan pencalonan Pilpres dengan 3 pasangan calon tinggal menunggu disahkan KPU RI. Jimli mengatakan jika ketentuan batas usia kembali diubah MK, maka putusannya akan berlaku untuk pemilihan umum tahun 2029 mendatang. Mahkamah Konstitusi atau MK akan menggelar sidang ulang soal batas usia Capres-Cawapres 2024. Sidang ulang tersebut dijadwalkan digelar pada Rabu 8 November pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Ada gugatan baru yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia atau UNUSIA, Brahma Aryana. Dalam gugatan itu, Brahma menyoroti putusan MK yang menambah frasa bahwa seseorang yang sudah menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah dapat mendaftar sebagai capres atau cawapres. Berkas permohonan uji material yang diajukan Brahma itu juga berisi bahwa ia berharap hanya gubernur yang belum berusia di bawah 40 tahun yang bisa mendaftar capres-cawapres. Brahma meminta aturan itu tidak diberlakukan bagi kepala daerah di bawah level provinsi, yakni kabupaten atau kota. Pernyataan itu disampaikan oleh kuasa hukum Brahma, Victor Santoso Tandiasa dan Harseto Setiadi Raja. Brahma melayangkan gugatan tersebut karena ada ketidakpastian hukum pada tingkat jabatan yang dimaksud dari diksi pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
Alasan lain yang membuat Brahma menggugat syarat usia adalah komposisi hakim yang mengabulkan putusan MK tersebut. Dengan demikian, Brahma melalui Victor dan Herseto meminta MK untuk segera memutus dengan cepat gugatan dirinya. Selamat malam saudara, Anda sedang menyaksikan Live Breaking News bersama saya Sandi Joanita. Tim Kemenangan Nasional atau TKN Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka memberikan keterangan seusai putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres pada hari ini Selasa 7 November 2023 malam. TKN Prabowo Gibran yakni Hinca Panjaitan mengatakan putusan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap putusan Mahkamah Konstitusi atau MK soal batas usia Capres-Cawapres. Oleh karena itu, pasangan calon Capres-Cawapres Prabowo dan Gibran ini tetap sah dalam pendaftaran di KPU untuk maju pada Pilpres 2024 mendatang. Ia juga meminta masyarakat tidak termakan atau terprovokasi oleh pihak lain terkait isu yang beredar soal Prabowo Gibran. Selain itu, Hinca Panjaitan juga menanggapi terkait adanya pelanggaran kode etik yang diungkap dalam persidangan MK hari ini, di mana Hinca Panjaitan meminta kepada MK untuk menindaklanjuti terkait adanya pelanggaran etik yang ditemukan, yakni soal bocornya hasil rapat permusyawaratan hakim atau RPH ke media massa dalam putusan soal syarat batas usia Capres-Cawapres. TKN Prabowo dan Gibran juga meminta pihak penegak hukum untuk mengusut tuntas terkait kebocoran hasil RPH tersebut. Pihaknya juga meminta doa restu untuk kelancaran paslon Prabowo dan Gibran untuk melenggang di Pilpres 2024 mendatang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan sekalian. Hari ini kita mengadakan konferensi menanggapi hasil putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Ya, bagaimana tadi kita bersama. Sebelum nanti disampaikan oleh Komandan Tim Eko dan rekan-rekan Wakil Komandan, sedikit dari saya, Wakil Moderator, bahwa alhamdulillah ya, saya tadi juga sujud syukur. Ternyata wacana rencana untuk pengagalan Pak Gibran Buming Raka sebagai cawapresnya Pak Prabowo gagal dengan menunggangi MK. Mungkin secara terperinci nanti akan saya perkenalkan rekan, saya perkenalkan dulu ya. Yang paling kanan sudah tahu ya, Pak Budi Jiwandono, Komandan tim apa? Tim Bravo, bagian soal komunikasi. Nah, jadi kita pakai istilah komandan itu supaya kita teringat pada masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Spiritnya itu. Ya, yang berikutnya Bapak Supriyansa, Wakil Komandan Tim Eko, yang tim ini adalah bidangnya di hukum dan advokasi. Beliau dari Partai Golkar. Ini Pak Sabit Sudi, ya kita tahu senior. Beliau Wakil Komandan Tim Eko juga, ya, Partai Amanat Nasional. Saya Habib Rohman, juga Wakil Komandan Tim Eko, Partai Gerindra. Pak Adis Kadir, rekan-rekan tahu, ya, pimpinan Komisi 3 dan sekaligus juga Wakil Komandan Tim Eko, Hukum dan Advokasi, dan depan ini ya Pak Hinca Panjaitan dengan ulosnya yang sangat terkenal. Beliau adalah Komandan T Tim Eko, Hukum dan Advokasi. Nanti masing-masing akan menyampaikan beberapa pandangannya, dimulai dengan Pak Hinca Panjaitan. Silakan. Terima kasih. Rekan-rekan media yang kami hormati, terima kasih kehadirannya. Tim Eko menyampaikan pandangan kami terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang kita sebut MK. Kami secara seksama TKN Prabowo Gibran menyaksikan, mengikuti, mendengar dengan utuh hasil
putusan MK ini sore tadi sampai selesai, dan setelah itu tim ini berdiskusi dan karena itu menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat melalui media. Pertama, putusan Majelis Kehormatan MK tidak mempunyai dampak apapun terhadap keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 yang berkenaan dengan batas usia dan persyaratan calon wakil presiden. Oleh karena itu, pasangan Prabowo Subianto Gibran mendaftar ke KPU secara penuh dan mengikuti proses itu untuk kemudian KPU mengambil keputusan menjadi pasangan yang sah. Karena itu kami beritahukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, tidak ada yang ragu sedikit pun bahwa pasangan ini berlayar dengan baik. Kedua, sehubungan dengan adanya perkara nomor 141 yang didaftarkan beberapa hari lalu di Mahkamah Konstitusi. Apapun hasilnya, tidak akan mempengaruhi proses pencalonan Prabowo Gibran, karena perkara ini berkenaan dengan hal yang lain yang akan berlaku untuk tahun 2029. Dengan demikian, tidak ada lagi keraguan apapun di masyarakat tentang pasangan calon. Yang ketiga, oleh karena terkait dengan temuan MK telah terjadi pembocoran informasi rapat permusyawaratan hakim MK, karena itu adalah ranah pidana. Kami meminta aparat penegak hukum untuk menindaklanjutinya dan menemukan pelakunya, karena MK menemukan peristiwanya pembocoran itu. Dan karena itu kita meminta agar aparat penegak hukum untuk mengambil sikap dan menemukan pelakunya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, teman-teman, tim kita memastikan bahwa proses pencalonan Prabowo Subianto dan Gibran berjalan dengan baik, tidak terpengaruh apapun oleh putusan Mahkamah Konstitusi. 3 poin yang kami sampaikan kepada masyarakat, dan untuk memastikan ini semua berjalan dengan baik, kita menghormati keputusan MK yang baru saja diumumkan sore tadi. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan kepada Bung Albin Romo untuk memantau. Tambah dikit Pak Adis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi momen ini kami sangat bersyukur dengan masih diakuinya calon presiden dan calon wakil presiden kami. Tidak ada upaya-upaya yang diisukan untuk menjegal calon yang kami usung. Bahkan besok pun ada gugatan terhadap usia, walaupun berbeda dengan gugatan nomor 90, tetapi masih juga diisukan untuk mengganggu calon presiden dan wakil presiden kami. Nah, dengan momen ini kami sangat bersyukur calon kami bisa melenggang untuk ditetapkan menjadi calon presiden dan wakil presiden, dan kami ingin mengusut tuntas pihak aparat penegak hukum, kepolisian khususnya, mengusut tuntas kenapa barang ini bisa sampai bocor. Apakah betul kebocoran itu dari yang disangkakan, atau ada orang lain yang membocorkan hal tersebut?
Ini aparat penegak hukum khususnya kepolisian, Mabes Polri harus mengusut tuntas ini. Iya. Kemudian dari mana info-info ini masuk, dari mana info-info ini bisa keluar, itu semua harus diusut tuntas oleh penegak hukum. Intinya bahwa hari ini sekali lagi kami bersukacita calon kami Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran bisa tetap berlaga dalam. Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana ikut berkomentar atas putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK soal pelanggaran kode etik oleh Hakim Selasa 7 November 2023. Denny berpendapat MKMK tak menunjukkan ketegasannya, padahal putusan dalam perkara nomor 90/PUU Strip 21 Romawi garing 2023 syarat akan pelanggaran etika. Denny menyebutnya sebagai berlindung pada asas final and binding. MKMK membiarkan putusan 90 yang dinyatakan lahir dari berbagai pelanggaran etika Hakim Konstitusi Anwar Usman tetap berlaku dan tidak mempengaruhi proses pendaftaran Pilpres 2024. Menurutnya, MKMK mengisyaratkan akan ada putusan atas permohonan baru terkait syarat umur Capres-Cawapres yang akan disidangkan lagi oleh MK. Padahal setiap asas hukum bukanlah kitab suci yang mesti diberhalalkan. Namun, hukum selalu membuka ruang pengecualian. Jika MKMK tak bisa menyatakan putusan 90 tidak sah, menurutnya ada cara lain yang bisa ditempuh oleh Ketua MKMK Jimli Asidiki dan kawan-kawan. MKMK seharusnya menyatakan dengan tegas dalam amarnya agar MK memeriksa kembali perkara 90 dengan komposisi hakim berbeda dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya sebelum berakhir masa penetapan paslon Pilpres 2024 oleh KPU. Bagaimanapun menurut Denny, keputusan untuk membatalkan putusan nomor 90 itu sangatlah penting. Meskipun dirinya tidak yakin hal tersebut akan dilakukan oleh Anwar Usman, Denny menyinggung soal harga diri dan rasa malu yang tak dimiliki Anwar Usman jika memilih bertahan sebagai hakim konstitusi. Pakar Hukum Tata Negara itu pun mengaku menyesalkan putusan MKMK yang hanya memilih Anwar Usman diberhentikan dari Ketua MK bukan dipecat sebagai Hakim Konstitusi. Padahal aturannya dengan jelas dan tegas mengatakan pelanggaran etik berat sanksinya hanyalah diberhentikan dengan tidak hormat. Denny memprihatinkan pertimbangan MKMK yang memutus Anwar Usman hanya karena menghindari banding. Putusan MKMK yang demikian adalah setengah jalan, separuhnya lagi tergantung kesadaran dari Anwar Usman. Seruan mundur ini sebelumnya juga diutarakan sejumlah mantan hakim Mahkamah Konstitusi MK. Marwarar Siahaan, Hakim Konstitusi periode 2003-2008, mengatakan harusnya Anwar mengundurkan diri. Pemecatan tersebut memang bukan kewenangan MKMK, melainkan dari Presiden. Sebelumnya MKMK telah menjatuhkan sanksi etik kepada 9 hakim MK Selasa 7 November. Dalam putusannya, MKMK menjatuhi teguran lisan hingga sanksi berat berupa pencopotan jabatan yang dijatuhkan kepada Anwar Usman. Sanksi lisan dijatuhkan kepada seluruh hakim MK lantaran bocornya RPH ke publik lewat artikel yang diterbitkan oleh salah satu media massa online nasional. Selain itu ada pula putusan etik yang dijatuhkan secara perseorangan pada hakim MK yakni Hakim Konstitusi Arief Hidayat. MKMK menjatuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MKMK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MKMK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MKMK pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 hakim konstitusi lainnya.
Sementara itu, para mantan hakim konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK tersebut. Ia berharap putusan MK dan rekomendasi-rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan hakim konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung, yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring, yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Putusan ini diketuk oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam sidang pembacaan putusan etik yang digelar di Gedung MK Jakarta Pusat pada Selasa 7 November. Saat hakim membacakan putusan pemberhentian Anwar, peserta sidang yang terdiri dari para pelapor dan kuasa hukum pelapor ramai-ramai bertepuk tangan. MK menyatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sabta Karsa Utama prinsip ketakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan, prinsip independensi, dan prinsip kematasan dan kesopanan. Hal ini buntut putusan uji materi perkara nomor 90/PUU strip 21 Romawi /2023 tentang syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusannya, MK juga memerintahkan wakil ketua MK memimpin penyelenggaraan pemilihan pimpinan MK yang baru dalam waktu 24 jam. Atas pelanggaran ini, adik ipar Presiden Jokowi tersebut tak boleh mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pimpinan MK sampai masa jabatannya sebagai hakim konstitusi berakhir. Itu sangat tergantung pada yang bersangkutan. Kalau dulu ada pernah kejadian seorang hakim yang dikenai teguran ya, Pak Arsyad Sanusi dikenai teguran oleh Majelis Kehormatan dan beliau langsung mundur. Karena itu ini berpulang pada masing-masing hakim itu sendiri. Ya. Jadi kan masalah juga karena semua kena teguran, kalau mundur semua jadi masalah. Jadi gitu ya. Pak Jali mungkin bisa dijelaskan sedikit kenapa tidak dinyatakan berhenti dari jabatan gitu ya toh, karena memang kewenangan. Ya, kasih Pak. Mungkin pertanyaannya itu lebih kepada arah sana, kenapa tidak diberhentikan dari jabatan saja, karena ada kewenangan itu. Tetapi ini adalah sesuatu apa yang dikatakan upaya maksimal yang tidak menghambat nanti. Karena sorry to say ya, Pak Anwar ibaratnya presiden yang mengeluarkan putusan pemberhentian nanti adalah presiden kan. Oleh karena itu barangkali ini akan efektif. Kalau di kultur di mana ada shame culture, tidak usah saya terjemahkan shame culture ya. Semua orang akan mundur kalau keadaan seperti ini. Ini barangkali untuk menjawab Kompas, saya jauh kelihatannya. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan memberikan tanggapan soal putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK. Sebelumnya MK telah memecat Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK. Namun MK tetap mengizinkan Anwar Usman untuk menjadi Hakim MK. MK juga menyatakan bahwa pihaknya tidak bisa mengoreksi putusan MK soal batas usia Capres-Cawapres. Anies menilai bahwa putusan MK telah melalui proses yang objektif dan transparan. Oleh
Oleh karenanya, Anies menghormati apa yang telah diputuskan oleh MK-MK. Menurut Anies, MK merupakan salah satu mahkamah tertinggi di Indonesia, sementara MK-MK merupakan majelis kehormatan dari MK. Oleh karenanya, Anies yakin bahwa apa yang telah diputuskan itu sudah melalui proses yang objektif. Anies berharap putusan tersebut mampu menjaga kehormatan dan marwah dari MK. Kita hormati keputusan Majelis Kehormatan, dan Majelis Kehormatan pasti melakukan proses yang objektif, yang transparan, mengandalkan kepada data, informasi yang sahih. Harapannya keputusan-keputusan dari Majelis Kehormatan ini benar-benar akan menjaga kehormatan mahkamah yang sangat terhormat ini. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu mahkamah tertinggi di Republik ini. Kita berbicara konstitusi aja sudah tinggi, ini mahkamahnya konstitusi. Kemudian di situ ada majelis kehormatannya Mahkamah Konstitusi. Jadi tingginya tinggi ini. Karena itu saya ingin sampaikan, barengan ini sudah tuntas, ini selesai, kita hormati keputusannya, dan mudah-mudahan akan bisa terus menjaga marwah Mahkamah Konstitusi. Arahan Prof. Anwar, respon-respon ini akan disampaikan, dan mohon maaf sekali tidak ada tanya jawab. Saya kira itu, terima kasih. Silahkan Prof. Anwar, waktu kami persilakan. Terima kasih Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Rekan-rekan media dan seluruh rakyat Indonesia yang saya hormati. Menyikapi perkembangan terakhir terkait dengan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan untuk meluruskan berbagai fakta sebagai berikut. 1. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek Tuhi sanksi teguran tertulis kepada Arief lantaran dinilai menyudutkan martabat MK di depan publik ketika menjadi pembicara di acara Konferensi Hukum Nasional di Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam siniar atau podcast di salah satu media nasional. Sanksi paling berat dijatuhkan kepada Anwar Usman. MK-MK juga menjatuhkan sanksi berupa pencopotan Anwar Usman sebagai Ketua MK. MK-MK menyatakan Anwar Usman terbukti melakukan pelanggaran etik berat yang tertuang dalam Sabta Karsa Utama seperti prinsip ketakberpihakan hingga prinsip kesopanan. Desakan mundurnya ex-Ketua MK Anwar Usman sebagai Hakim MK makin gencar selesai pembacaan putusan pelanggaran kode etik oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi MK-MK pada Selasa 7 November. Mantan Ketua MK Hamdan Zulfa ditanya oleh awak media apakah Anwar Usman harus mundur sebagai Hakim MK. Menurutnya keputusan untuk mundur atau tidak tergantung kepada sosok yang bersangkutan. Hamdan lantas mencontohkan sebelumnya di MK pernah ada hakim yang mengundurkan diri selesai mendapat teguran dari Majelis Kehormatan. Sosok tersebut yakni Hakim Arsyad Sanusi yang mundur sebagai Hakim MK pada 2011 lalu. Kala itu ia mengaku mundur demi menjaga wibawa Mahkamah Konstitusi serta demi menjaga nama baik 8 hakim konstitusi lainnya. Sementara itu, para mantan hakim konstitusi merasa prihatin atas banyaknya hal yang tak seharusnya terjadi pada hakim dan MK. Hamdan mengatakan hal tersebut dinilai dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap MK, baik pada proses pemeriksaan maupun dalam putusan MK. Hamdan mengatakan meski putusan MK-MK belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat, mereka dapat memahami putusan yang dikeluarkan oleh MK-MK tersebut.
Ia berharap putusan MK dan rekomendasinya dapat dijalankan sebaik-baiknya oleh MK. Hal ini untuk mengembalikan marwah, martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap MK. Hal itu diungkapkan Hamdan saat hadir dalam pertemuan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat pada Selasa 7 November 2023 malam. Terdapat 7 mantan hakim konstitusi yang melakukan pertemuan. 5 orang hadir secara langsung, yakni Hamdan Zulfa, Harjono, Ahmad Sodiki, Aswanto, dan Marwarar Siahaan. Sementara 2 lainnya hadir secara daring, yakni Maria Farida Indrati dan Idewa Gede Palguna. Pertemuan tersebut membahas soal Anwar Usman yang